Intanaya istimewa umroh wa Intanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi nurul dati wa sirri sari fi sya'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ingkang kala mulyakaken guru kula, guru jenengan Kyai Haji Maskur Fakih, ingkang kala mulyakaken Kyai Haji Asif Ustadz Lukman, Ibu Hajah Intan Puspitasari, Ustadz Abdul Hadi, sedang termawon ingkang rawuh teng tempat ingkang barokah. Mudah-mudahan kula kaliyan jenengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo ngaturaken salam selawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama, monggo kita selawat bersama, mudah-mudahan kita hidup dengan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Marhaban ya kariman walidaini, marhaban marhaban ya nuraini, marhaban marhaban lidunubi ya Allah, Muhammad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bersama Abang Abdullah yang sekarang sebagai komisaris di perusahaan kami memutuskan untuk membeli sebuah PT yang namanya Cahaya Anugerah Al-Mawaddah yang dipakai Bapak ini seragam. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ternyata izinnya Intanaya juga keluar, sehingga sekarang kami punya dua biro resmi, Intanaya dan Al-Mawaddah.
Jadi kadang-kadang berangkatnya pakai Intanaya, kadang-kadang berangkatnya pakai Al-Mawaddah. Nyuwun pangestunya dengan semua, mudah-mudahan Intanaya maupun Al-Mawaddah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menjadi pelayannya panjenengan semua, menjadi pelayannya tamu-tamu Allah di Mekah maupun di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Shadaqallahu al-azim. Wa sallallahu ala Rasulil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati orang tua kita, guru kami Ayanda Kiai Haji Maskur Fakih. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah beliau selalu diberikan kelancaran atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Abah Yai Yasin. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati ibu saya, kakak saya, guru saya juga, Direktur Utama Intanaya, Ibunda Hajjah Intan Puspitasari. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, selalu dilancarkan segala dakwah-dakwah beliau. Bunda Intan ini dibungkus aja Intanaya, dakwahnya beliau lewat Intanaya. Beliau diberikan amanah oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempermudah para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah di dua tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada para staf dari Intanaya, khusus Ustaz Haji Nuril, staf-staf yang lainnya saya muliakan, saya hormati Duyufullah, Duyufur Rahman, para alumni Intanaya yang sekarang agak berbeda, agak lebih cantik, lebih glowing. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah asbab umrah kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan umrah yang makbul, dijadikan kebaikan itu terpancar lewat wajah kita, yaitu air wajah kita lebih indah dilihatnya. Itulah salah satu umrah kita, salah satu ciri umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus saya dengan guru saya Ayanda Kiai Haji Maskur Fakih. Yang saya lihat sosok beliau sabar, yang saya lihat sosok beliau Masya Allah begitu teraten dengan jamaah. Jarang-jarang seorang kiai, seorang guru, leader yang berangkat ke sana bawa jamaahnya telaten ngurusin jamaahnya. Jarang. Makanya kita bersyukur jadi jamaahnya Abah Yai. Makanya kita sama-sama doain terus beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh haji bukan untuk orang yang mampu. Umroh haji bukan untuk orang yang banyak duit. Umroh dan haji bukan orang yang banyak harta. Umroh dan haji bagi orang yang akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sakit-sakit rawuh
Yang beri kematian kita satu suara menjadi masyhur. Alhamdulillah datang Ibu Intan, Ustaz Lukman dan Ustaz yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mukadimahnya saya nurut Bu Intan, saya nurut Ustaz Lukman. Niki mangke tak dono lomba pidato. Ustaz Lukman dawuh. Pertama silaturahmi nomor 1. Yang kedua silaturahim. Kalau tanggal Kyai Maskur, silaturahmi itu diperintah atau dilarang gitu ya? Diperintah, masa. Jenengan pirengake. Wonten keluarga ini tentrem, rusak gara-gara silaturahmi. Keluarga ini sakinah Pak, tuan termua yang maga anak bojo rusak gara-gara silaturahmi. Dan ini keleresan tiang itu namanya Lukman. Sami kalau Ustaz Lukman itu betul Ustaz nih. Jadi jenenge Lukman itu yang kampung itu tuan termua. Ya, dia sosok seorang pendidik. Dan ini rusak gara-gara silaturahmi. Ngeten ceritanya. Istrine Lukman itu adalah seorang sosok istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Suatu saat suaminya itu pamit, Mama, nanti Bapak setelah ngajar mau silaturahmi. Nah, karena istri ini taat patuh, mau Mas, silahkan silaturahmi. Akhirnya apa? Silaturahmi terlalu keseringan, lama-lama sekian tahun Lukman itu tanya kepada istrinya, Mama, kira-kira Papa hari ini bisa diizinkan untuk silaturahmi? Oh silakan. Wah, disambut dengan senang. Dadaan ya, Lukman itu telung dino telung bengi gak mulai. Bingung, istrinya bingung, anaknya bingung, mertuanya bingung lah. Kebetulan Ustaz Lukman itu mertua. Bingung dikulai. Ngendi Lukman ini kok silaturahmi gak mulai-mulai. Akhirnya dicari ke sana kemari ketemu. Dadak Lukman itu ndolek teng kamar nggone wong wedok sing omah. Jenenge Rohmi. Ya, akhirnya disidang kali keluarga nih, kali mertua nih. Lah sampai lho Pak, izin silaturahmi kok sampai gak boleh kok katut nih baru wedok sing ayu. Ya sepurane Dek, Bapak ini sampai izin, tiap mau silaturahmi selalu izin. Nah, panjenengan juga izin juga. Sing tak maksud gak iki Pak. Lah sampeyan coba ngaji ngene Yai Maskur. Silah itu artinya menghubungi, ar-rahmi ya rahmi. Jadi saya dihubungi rahmi. Jadi jenengan dulu atas-atas kalau bapak-bapaknya akhirnya paminku tak silaturahmi ojo oleh. Kalau rondo ayu jenenge rahmi awat jenengan. Nah, lho, ngono wis tentrem ya bunyo, saya wis tentrem ayem niku. Kadang-kadang setan itu muncul, sing wedok niku balas dendam. Mas, aku izin tak silaturahman. Oh, gak boleh. Ternyata suaminya itu pernah tahu sebelum dia mendapatkan istri ini pernah jadi pacaran Abdurrahman. Ojo, kalau ketemu gendaanmu sekian rusak ini. Jadi itu. Jadi isu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas perintah Allah itu adalah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan silaturahmi. Jadi silah itu menghubungi. Jadi kita ini terikat dalam tali rahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tayyibin wa ashabihi sholihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dengan mulia dimakan para kiai khususipun Kiai Asif Majen dimakan ingkang kula selalu dekat lihat walaupun jauh dan di mata, yaitu Ustaz Muhammad yang insya Allah sudah 2 kali mendampingi saya, dan ada rasa kecocokan, dan ini tidak bisa bertahan karena urusan hati. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad tadi sudah memvikralkan selalu mendampingi saya di pelaksanaan ibadah umroh, maupun mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan beribadah haji. Berikutnya kepada Ustaz Hadi, ini dia yang nanti akan membimbing taklim. Dia juga jamaah saya, insya Allah tahun 2019. Ini yang pakaian masyarakatnya sedikit beda, tapi yang 2019 ini sampai detik ini istiqomah. Jadi perkumpulan itu tidak pernah terputus. 3 bulan sekali ada pertemuan. Ya, makanya seragamnya yang paling disiplin adalah 2019. Di sini berdiri seragamnya tetap cakep. Sing di umroh ternyata ya kakek lagi seragam. Bukan blazer 2002 Iya. Dan saya muliakan kepada alhamdulillah, patut kita syukur karena pada pagi hari ini kita dihadiri dan didatangi oleh Direktur Utama PT Intanaya yang beliau adalah kita kenal Muhammad Hajar Bintang Puspitasari, yang tadi sudah memberikan satu gambaran sekilas tentang perjalanan travel beliau, dan perlu dikuatkan tentang perjuangan kita. Sehingga perjuangan pasti ada pengorbanan, kalau tanpa pengorbanan juga perjuangan. Sehingga insya Allah apa yang disampaikan perjalanan secara perjuangan itu membantu tanpa Allah. Banyak kendala, banyak masalah, pengorbanan bahkan sampai disalahkan dan sebagainya. Saya kira itu bagian daripada namanya perjuangan. Dan insya Allah ketika seseorang berjuang dengan tulus, ikhlas dan sabar, Allah akan memberikan derajatnya di mudah-mudahan kita semuanya. Di sampingnya adalah kita tidak asing lagi, yaitu Ustaz Nuril sebagai manajer daripada PT Intanaya yang selalu sering berkomunikasi dengan kita. Tidak ketinggalan sebagai pembawa acara ini adalah Pak Haji, beliau sebagai koordinatornya dari 2019. Bahkan beliau memang selalu dan sangat bersemangat sekali sehingga bisa dipertahankan sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai jauh ini. Dan tidak lupa kepada seluruh para jamaah alumni jamaah umroh. Saya katakan alumni, mudah-mudahan untuk ke depan akan menjadi jamaah lagi. Yang mulai tahun 2019, kemudian tahun 2020 21 karena COVID, kemudian 2022, 2023, dan 2024 alhamdulillah bisa dikumpul. Jadi 4 rombongan atau 4 gelombang yang saat ini kita lakukan, dan perlu disyukuri tentunya semua atas izin Allah kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai di yaumil qiyamah. Ya, di Asif ini alhamdulillah beliau membantu kami, beliau berkenan walaupun beliau cukup banyak pengalaman dengan pertemuannya, dengan rasa kesahajaannya. Beliau kemanapun kegiatan acara umroh kemarin selalu seakan-akan menjadi pengikut yang setia.
Bahkan beliau cukup berpengalaman, bahkan secara keilmuan Bu Haja Intan itu bahasa sekarang mulai kecil sampai sekarang itu adalah guru spiritualnya adalah beliau. Ya. Masya Allah. Dan yang paling setia saya lihat begitu mesranya dan kadang-kadang sempat saya iri beliau sama istri yang tercinta. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberi istiqomah Allah SWT. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, cinta dalam kapasitas cinta mahabbah itu memang ada beberapa versi. Cinta yang sebatas karena ada wujud kesinambungan di dalam hati kita. Ada cinta seperti istri, ada cinta seperti anak dan sebagainya. Dan bahasa pojok kampung ini, kalau cinta kepada anak, kata pelawat di hidupnya. Ya. Kalau cinta sama istri, kata mundur di. Saya itu masih ngomongnya. Ini kocaannya beliau seperti itu. Saya sangat sering disana terhibur. Saya di sana itu dia selalu menghibur dengan bahasa kocaannya beliau. Ya. Bahkan di pesawat naik bis saja seperti pelawak, naik bis ini sampai 77. Kita beliau luar biasa. Bapak ini yang dirahmati Allah SWT. Saya kira penjenengan semua selalu dan selalu menginginkan kita sebagai hamba Allah ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju ya? Semuanya ingin diridhoi oleh Allah. Karena ridho ini satu keuntungan. Buat apa surga kalau tidak mendapatkan ridho Allah? Benar nggak? Ridho Allah itu keuntungan yang berbesar. Waridwan minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Keuntungan yang terbesar yang diperoleh seorang hamba itu di saat mereka betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira amalan apapun diri kita, amal yang kecil sampai kita bisa amal yang mungkin hanya terpilih, yaitu amal ibadah umroh maupun ibadah haji. Perlu diingat, umroh dan haji itu sama-sama punya kewajiban. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi umroh pun juga punya kewajiban. Kalau kita belum mampu haji, nah ini kadang-kadang haji dulu kok umroh. Jadi perlu diklarifikasi. Kalau kita menunggu haji targetnya sampai kalau sekarang berapa? Rata-rata kalau saya mendengar dari informasi dari Kemenang itu kalau jenengan daftar haji sekarang itu nunggunya 35 tahun. Kalau rata-rata usia katakanlah bahasa mulai umur 50. Kalau balita itu di bawah 5 tahun, kalau ini bagaimana di bawah 50 tahun. Nah, di atas 50 tahun itu dikatakan manula. Sehingga ketika kita mendaftarkan sekarang, kalau reguler itu kita menunggunya usia 85 tahun. Kalau rata-rata ini sunnah Rasul, rata-rata kalau usianya umatnya Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Kalau usia kita panjang 85 tahun, mungkin kita tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena ibadah haji umrah itu ibadah fisik. Ya, dominan ibadah fisik. Karena kita tawaf sa'i perjalanan Safa Marwah. Ustaz Luqman, masya Allah, setiap perjalanan umrah selalu setia mendampingi. Ada salah satu yang memang butuh bantuannya, tidak hanya membimbing saja, seperti orang tuanya, luar biasa. Dan alhamdulillah di sini juga hadir beliau yang selalu dituntun dengan setianya. Saya juga di sana ada keharmonisan. Saya sangat harmonis dan itu tidak terpikir sama sekali di sana. Yaitu Bapak Sarkini biasa. Ya, ini tetangga saya, tetangga di rumahnya mertua sana. Di saat saya dengan tetangga sama beliau, saya tidak pernah berdampingan sama beliau. Kita temannya monggo. Di saat di sana, saya ditakdirkan selalu berdampingan sampai gandeng tangan kaki cokong ya. Saya
tidak baik. Luar biasa. Saya mengambil hikmah di situ. Ternyata hikmahnya itu ada unsur keharmonisan di sana. Subhanallah. Ketika semua ada hikmah, saya punya keyakinan. Terlepas itu katanya Bu Haji dan tadi, di mana kita melaksanakan ibadah umrah haji, setiap waktu, setiap rombongan, setiap kloter itu pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu kita ambil hikmahnya, bukan negatifnya. Kata hilang, saya itu lebih paling ngomong hilang, ketresut. Saya hilang gak boleh. Ketresut ada harapan untuk kembali. Pak Sarbini alhamdulillah karena sudah sepakat Ustaz Lukman terus jalan. Saya mencari, saya tidak orang kalau di sana mencari dengan akal, insya Allah tidak akan pernah ketemu. Saya mencarinya dengan bahasa hati. Akal itu saya lepaskan, ya Allah saya mudahkan untuk bisa menemukan. Dan alhamdulillah moro-moro ketok di pojok dulu. Mulai kira-kira ada rasa keribuan kita bisa ngomong suara kurang gitu. Itu fakta Masya Allah. Iya, 2 kali bersalah. Itu nilai yang tidak bisa terlupakan. Saya yakin Pak Sarbini pun juga demikian. Sampai istrinya Bu Zulka sendiri itu menangis pun Bismillah, kita punya Allah. Ternyata tanpa disengaja bisa ditemukan di sana. Bayangkan di Masjidil Haram yang sebesar itu. Museum kita tempat di Indonesia itu di belakangnya tertutup Ka'bah itu. Kalau seandainya kita tidak dikabulkan Allah sulit untuk ditemukan. Wiritan sampai belakang kan jauh-jauh. Tapi wiritan ya Allah sebarang saya bisa bawa curap. Kadang-kadang saya temen yang ada guys apa menang terus. Semua hati ya ini. Itulah ya. Tapi saya yakin prinsip kita hidup apapun ibadah kita, kecil maupun besar, kita ingin mengharapkan puncaknya yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mendapatkan keridhaan Allah? Ada beberapa hal yang harus kita capai. Yang pertama, ingin mendapatkan keridhaan Allah, satu, niat itu tentu harus kita tata mulai dari kapanpun. Niat itu sangat penting. Apapun, sekecil apapun amal kita, niat harus kita tata. Karena niat inilah yang akan menjadikan perolehan yang paling indah anugerah daripada Allah adalah keridhaan. Ketika niat kita jelek, jangan kau berharap mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu makalah yang mengatakan, inna khairun fa khairun wa inna syarrun fa syarrun. Ketika Anda punya niatan yang baik, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Wa inna syarrun wa syarrun. Ketika Anda meniatkan sesuatu yang jelek, pasti kau akan mendapatkan sesuatu yang terjelek. Alhamdulillah. Dan inilah salah satu kunci kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita sikap ya melalui waktu. Tapi insya Allah ini membawa keberkahan. Yang kedua adalah belajar kita hudur hadir. Penjenengan sudah terlatih di mana orang haji umrah itu duyufullah, duyufur rahman wa rahim. Kita ingin menjadi tamu-tamu Allah. Artinya kita menjadi tamu Allah. Hadirkan jiwa kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika secara syariatnya kita menuju ke Makkah dan Baitullah, di mana Baitullah adalah rumah Allah, ini hanya bentuk kiasan. Bukan berarti Allah bertempat di dalamnya, tetapi hakikatnya bagaimana kita bisa merasakan yang menciptakan, yang membuat, yang melaksanakan seluruh alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Temukan Allah yang menciptakan Ka'bah itu sendiri. Karena hakikat di dalam Ka'bah itu adalah wa subhanallahu wa asma. Nah, inilah hakikatnya ibadah umroh maupun haji. Disitulah ketika seseorang menemukan sejatinya itu, maka Anda pulang itu akan mendapatkan predikat umroh yang makbul, umroh yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa kembali ke sana. Yang ketika kita tidak kalah pentingnya, coba masa hidup kita ini adalah semata-mata bukan untuk kepentingan dunia. Kita ingat, karena dunia itu adalah majra'atul akhirah. Dunia ini hanya sekedar sawah ladangnya akhirat, di mana kita untuk memanen sejatinya amal itu adalah nanti di akhirat. Di dunia ini kita hanya sekedar menanam. Bagaimana menanam? Tanamkan tanaman yang baik, amal-amal yang baik, ibadah-ibadah yang baik, tanamkan di sini. Dan harapannya kita akan memanen kelak di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia itu hanya percikan bonus-bonus kecil, percikan bonus-bonus kecil. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ibu Tanaya. Kita sudah diberi bonus 5 juta. Ini bonus-bonus kecil di dunia. Belum nanti di akhirat barokahnya luar biasa. Oleh karenanya, dunia ini hanya jembatan saja, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk tujuan kita di dunia. Ibadah, kenapa kita bersusah-susah di sana? Apakah orang berumrah haji itu enak? Enggak. Ibadah kita untuk setiap umrah itu, alhamdulillah, setiap umrah ono sing bolas apa? Kayak semari ngapai umrah, ono sing tukang mijit dulu. Setiap umrah, ini Pak Wahid, angkatan berapa tahun? Angkatan berapa? Tahun berapa? 19 sama 23. 23. Singsan pulau 2023. Tukang mijit di pulau. Tinggi tinggi tahun berapa itu? Asal. 23. Nah, ini tukang mijit di pulau. Budiru, siapa itu? Saya Budin dia. Setiap umroh, alhamdulillah pangeran mulas. Jadi ulali kok selalu fresh. Karena ono resep isi tukang mijit di ono dhewe. Kulo boten jaluk moro dhewe. Saking sing moro iku kok dolanan. Luar biasa. Ya. Jadi kita harus tekankan. Saya teringat Allahyarham Abah Qurra ya, Kiai Fakih orang tua saya. Beliau selalu berpesan dan beliau punya pesan ini. Kita diberi kelebihan oleh Allah akal, anugerah akal. Dan itu merupakan permata bagi manusia. Kenapa dikatakan permata? Karena makhluk yang lain seperti binatang tidak punya akal. Tapi ingat, akal itu ternyata ada dua, dibagi dua. Al-aqlu ismaini, ismun yaduru bihi ila amri dunya, wa ismun yaduru bihi ila amri akhirah. Ternyata rumusan para kiai sepuh itu amril akhir, akalnya itu semata-mata untuk kepentingan akhirat. Ketika mereka untuk kepentingan akhirat, dunia itu akan mengikutinya. Dan saya menyaksikan, saya wallahi bukan ngarang, yang saya rasakan sampai sekarang ini, yang kepentingan dunia itu dinomor duakan adalah kalau bahasa travel, gimana namanya travel itu pasti bisnis. Tapi bisnis tidak semata-mata bisnis. Satu-satunya yang bisa saya rasakan hanya kepentingan akhirat, dunia mengikutinya adalah intan naya. Ini kalau bagi promosi, masih belum ngomong ini gak dikit gue itu. Tapi ini fakta, saya rasakan. Saya itu sudah 4 kali ya, 4 kali. Karena ada vakum 2 tahun ya, 2021. Mulai 2019, 2022, 2023 dan yang kemarin 2024. Dan ini dulu pernah saya ikut travel yang lain, tapi semuanya rata-rata tidak amanah. Kenapa? Mereka hanya ambil dunia, kepentingan dunia. Mereka hanya cari keuntungan, bahkan pemikiran keuntungan besar. Kadang-kadang mengabaikan zaman. Kadang-kadang saya prihatin. Teknologi sekali, kasihan mereka. Sampai terus saya tahan di sini, Pak. Dulu itu saya disambung tidak belum. Terus tolong jamaah saya sih. Saya disambung tidak mau. Jamaah saya tolong jangan diabaikan seperti itu. Walaupun saya tidak dikasih satu tidak apa-apa. Saya prihatin dulu, tapi alhamdulillah intanaya istimewa. Jadi yang terakhir ada bonus yang mungkin kita baru pertama dari Intanaya, dijak membuat restoran khusus milik Intanaya.
namanya restoran Dapur Unik. Nah, itu miliknya beliau di sana. Dikasih makan prasmanan luar biasa ala Indonesia. Iya, yang terkenal. Masya Allah, luar biasa. Ala Indonesia. Ini kalau jarang ngomong ala dikit di sana, ala Indonesia juga. Ala Indonesia. Ya, itu yang serius. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah, belajarlah kalian untuk istiqomah. Nah ini istiqomah penting. Bagaimana wujud istiqomah dari berbagai macam? Kalau kita jadikan ini katanya beliau dengan bahasa plesetannya silaturahmi. Tapi aja di plesetnya kalau kiai itu apa kan? Juga silaturahmi itu adalah fi'il amal, satu perintah sebetulnya. Secara maknawiyah seperti itu, karena beliau memplesetkan hati-hati dari ibu menyetujui, merestui suaminya untuk silaturahmi. Ya, wah ini enak ya. Rahasia itu dicoba-coba, tapi dikantor oleh istri. Nek sampai dalam silaturahmi tak izini, aku ya izin silaturahman ya. Ringkas cerita untuk kesimpulan, yaitu silaturahmi itu apa? Istiqomah itu penting. Dan itu selalu didengung-dengungkan para ulama-ulama dulu. Ulama-ulama salafun saleh selalu mendengungkan bagaimana selalu kita melaksanakan sesuatu ibadah itu untuk istiqomah. Istiqomah itu sesuatu kenikmatan, bahkan mengalahkan karomah, bahkan hakikatnya karomah adalah istiqomah. Walaupun begitu, memang tidak mudah kita melaksanakan istiqomah. Sing biasa wiritan mau tasbih, ayo tasbih ya. Saya ini nggak mau tasbih mau kita kan siapa mana kayak tutup. Gue tasbih wiritan, di rumah motor si penumpang ada tiba nanti dolar ngatur lagi wiritan. Cek barokah istiqomah. Insya Allah di mana kita berada ketika kita selalu ingat kepada Allah SWT, Allah akan selalu melihat kita akan mendapatkan barokah. Yang kemudian menjadi satu, saya teringat ada satu makalah yang menjadi acuan bagi saya sendiri adalah kun thalibal istiqomah wa la takun thalibal karomah wallahu yad'uka bil istiqomah. Carilah sesuatu yang menjadikan Anda diri kita untuk menjadi orang yang istiqomah. Dan jangan sekali-kali kita mencari sesuatu yang mengharapkan karomah. Kepingin kiri panggil kok sulit teman, kok kepingin nilang gak coba dia usaha. Enak, bisa sing istiqomah itu Allah lebih gampang istiqomah. Ya, nah ini yang perlu kita camkan. Wallahu yadlubuka bil istiqomah. Sesungguhnya Allah itu menyayangi amat cinta kepada orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang istiqomah, sehingga kita ditakdirkan menjadikan yang mendapatkan ridho daripada Allah SWT. Kalau kita memiliki mawon karena kita meningkat waktu, mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini adalah awal kita bisa tetap bersilaturahmi, tetap kita beristiqomah. Syukur-syukur pertemuan ini akhirnya ada komunitas ayo umroh bareng-bareng bulan Maulid dengan Mas Gur. Lewat Intan Naya ya, barokah. Amin Allahumma. Ini mawon sing saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Oke, sekaligus karena saat ini saya selaku satu acara, saya mengayomi penyampaian ataupun hidangan sing kurang menjadi karena sangat sederhana sekali. Tujuan saya bukan hidangannya, tapi bentuk ajang silaturahmi yang kita kedepankan. Tentunya dengan kekurangan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan betul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين والملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر ثم إلى وأهلنا وأهلكم ثم إلى رحيم عدد الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب الصالحين رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله